Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 261 episode 106. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 262 episode 107. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Setelah Luo Feng belajar tentang 3 jenis teknik yang diwariskan dan fakta bahwa ia dapat kembali, ia dalam suasana hati yang sangat baik. Kebenaran dunia dan dunia mutlak, Luo Feng segera memikirkan efek dan persyaratan untuk 2 teknik yang dia baca. Dunia mutlak adalah teknik yang sangat kacau, jenis teknik yang membuat orang gila di seluruh dunia menjadi gila. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa hanya monster bertanduk emas yang dapat langsung mempraktikkannya. Teknik itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, disebut busur cahaya. Tahap kedua, disebut selalu berubah. Tahap ketiga, disebut teleportasi. Syarat utama untuk mempelajari teknik ini adalah tingkat pemahaman dan latihan yang gila. Anda harus banyak berlatih agar terbiasa. Dan hanya setelah Anda cukup mempraktikkannya, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya. Teknik ini terutama tentang semburan kecepatan. Menurut teori teknik, bahkan jika kita mengatakan seseorang yang melangkah ke tingkat 1 tingkat semesta dapat terbang dengan kecepatan paling banyak 500 km per detik. Kecepatan itu dicapai hanya setelah pesawat tempur melaju dalam jarak yang cukup jauh. Adapun ledakan kecepatan petarung itu jauh lebih rendah dari 500 km per detik dalam pertempuran. Ledakan kecepatan lebih penting daripada kecepatan keseluruhanmu. Untuk dapat melakukan pengisian daya secara instan, mengubah arah, berhenti, dan mundur. Luo Feng mengerti prinsip ini juga. Sama seperti mobil balap di jalan raya. Mungkin bisa berakselerasi hingga 300 km per jam, tapi seberapa cepat bisa berakselerasi dalam 0,1 detik? Butuh waktu untuk mencapai kecepatan maksimum. Manusia berakselerasi lebih cepat daripada mobil balap. Tetapi dalam hal ledakan kecepatan, itu bahkan tidak mendekati kecepatan terbang maksimum mereka. Teleportasi. Luo Feng. Teleportasi. Babata sangat gembira, bahkan gurumu, yang adalah petarung yang abadi, tidak dapat berteleportasi. Jadi, Luo Feng berkata tanpa daya, dunia mutlak ini sulit untuk dipelajari. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa planet Yunmo tidak bisa berteleportasi. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya untuk berteleportasi. Dan bahkan deskripsi teknik mengatakannya. Untuk level pertama, jika Anda bekerja keras dan cukup lama, Anda mungkin memiliki harapan untuk mempelajarinya. Untuk tingkat kedua, meskipun monster bertanduk emas hidup 10 kali lebih lama dari Lord Sektor manusia. Sebagian besar monster bertanduk emas yang mencoba mempelajari tahap kedua, dunia mutlak, akhirnya terjebak pada langkah tertentu. Sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan sebagian besar tahap kedua, selalu berubah. Adapun tingkat ketiga, teleportasi. Itu pada dasarnya legenda. Sangat sulit. Semua kerja keras, pemahaman, keberuntungan. Luo Feng, Anda tidak mengerti betapa berharganya itu. Kata Babata dengan tergesa-gesa, teknik macam apa ini? Hanya ledakan kecepatan sederhana? Tidak. Ini adalah teknik yang memungkinkan Anda memahami esensi dari hukum ruang itu sendiri. Guru Anda tidak memiliki teknik seperti itu dan harus bekerja dengan pahit sendiri. Jika dia memiliki teknik ini, dia mungkin telah mencapai teknik teleportasi yang luar biasa, dan begitu seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, sial, akan sangat sulit untuk membunuh orang itu. Jika gurumu bisa teleportasi, dia tidak akan mati, lanjut Babata. Luo Feng tersenyum, aku bilang itu sulit untuk dipelajari, bukannya aku tidak akan mempelajarinya, oh haha.
Babata tertawa keras. Luo Feng, teknik ini tidak hanya meningkatkan teknik tubuh Anda, bahkan meningkatkan kecepatan terbang Anda. Dan setelah Anda menggabungkannya dengan dunia-dunia, dunia-dunia, bahkan lebih kacau daripada ruang kosong, bahkan lebih kacau lagi. Itu memang kacau. Luo Feng jelas tentang persyaratan dan efek ketangkasan dunia. Teknik ini adalah salah satu dari 18 teknik khusus dalam memori yang diwariskan. Dalam hal nilai, efektivitas, efisiensi, memang lebih baik daripada ruang laras. Tapi 18 teknik spesial ini belum tentu lebih baik dari teknik biasa. Satu-satunya hal yang istimewa dari mereka adalah seberapa keras metode pelatihan dari 18 teknik khusus ini. Bagaimana mereka kasar? 1. Ada persyaratan pelatihan yang sangat rumit. Jika Anda tidak memenuhi beberapa persyaratan, maka tidak masalah berapa banyak kerja keras yang Anda lakukan. 2. Ada jalan pintas. Tetapi persyaratan untuk pintasan ini sangat ketat. 3. Hanya monster bertanduk emas yang bisa mempelajarinya. 3199 teknik reguler diciptakan oleh generasi monster bertanduk emas atau diilhami oleh teknik manusia, robot, dan sejumlah besar spesies lainnya. Hanya monster bertanduk emas yang bisa mempelajari teknik ini, tetapi teknik itu sendiri berasal dari ras lain. Ras lain juga memiliki teknik serupa. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ke-18 teknik khusus ini murni untuk monster bertanduk emas. Bahkan jika Anda menyebarkannya, ras lain tidak akan dapat mengubah atau mempelajarinya. Dewa dunia juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dianggap sebagai pemula. Tahap kedua dianggap sebagai lanjutan. Dan tahap ketiga adalah akhir. Pada dasarnya, Dewa Dunia adalah teknik khusus yang memungkinkan monster bertanduk emas untuk mengubah ukuran tubuhnya. Mampu, menyusut, dan memperbesar. Adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Misalnya, jika monster bertanduk emas panjangnya 180 meter, beratnya tidak akan berubah bahkan setelah menyusut. Ini berarti kepadatannya meningkat pesat. Kepadatan tulangnya meningkat. Kepadatan otot-ototnya meningkat. Cakar, tanduk, menjadi lebih tajam dan lebih tangguh. Pukulan dengan kekuatan 100 kg. Dibandingkan dengan jarum tajam dengan kekuatan 100 kg. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Begitu. Setelah menyusut, cakar monster bertanduk emas menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan menusuk tanduknya menjadi lebih mengejutkan. Itu bagian yang menyusut, jadi bagaimana dengan bagian yang membesar? Menjadi lebih besar tidak akan meningkatkan kemampuan bertarungmu, namun jika raksasa setinggi 10.000 meter secara acak mengambil langkah, maka tidak peduli seberapa keras manusia biasa yang memiliki kekuatan setara, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Keuntungan menjadi besar adalah, Anda bisa terbang lebih cepat. Setelah monster bertanduk emas sepanjang 180 meter menjadi 1.800 meter, maka binatang itu bisa dibilang merupakan pulau terapung. Sayap bersisiknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Satu kepakan dari sayapnya dapat meningkatkan kecepatannya lebih dari sebelumnya. Pada tahap pertama, ketangkasan dunia, tubuh Anda dapat memperbesar atau mengecil dengan faktor 3. Kekuatan Anda dapat mencapai paling banyak 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Pada tahap kedua, itu menjadi faktor 9. Dan kekuatan Anda juga bisa berlipat ganda dengan faktor 9. Di tahap ketiga, Anda sudah bisa menjadi sebesar atau sekecil yang Anda inginkan. Namun, kekuatan Anda paling banyak bisa naik dengan faktor 36. Menyusut dengan faktor 36 kali, 100 kali, 1000 kali. Semuanya akan sama, karena mengalihkan kekuatanmu dengan faktor 36 melalui ukuran tubuh sudah menjadi batas.
Ketika Anda menyusut lebih lagi, kekuatan tubuh Anda mulai berkurang juga. Sehingga kemampuan pertempuran Anda tidak akan naik. Tentu saja, meskipun kami mengatakan Anda bisa menjadi sebesar atau sekecil yang Anda inginkan, Anda tidak bisa menjadi besar atau sangat kecil. Batas legendaris adalah 10.000 kali. Dengan kata lain, monster bertanduk emas sepanjang 10 km dapat menyusut menjadi 1 meter. Dan itu bisa membesar hingga panjang 10.000 km. Tentu saja, tahap ketiga teknik Dewa Dunia ini jauh lebih sulit daripada teknik dunia mutlak tahap ketiga. Menurut catatan dalam memori yang diwarisi, hanya monster bertanduk emas yang menciptakan teknik ini mampu mencapai tahap ketiga. Adapun yang lain, setelah bertahun-tahun dan generasi monster beranduk emas, tak satu pun dari mereka mampu mencapai tahap ketiga. Sebagian besar monster bertanduk emas di masa lalu tetap pada tahap pertama. Sangat jarang bagi monster bertanduk emas untuk mencapai tahap kedua. Karena, teknik ini benar-benar kacau. Sebagai contoh, petarung tingkat 9 tingkat penguasa sektor yang kuat telah mencapai batas kemampuan pertempuran mereka dan tidak banyak berbeda satu sama lain. Hanya beberapa yang ekstrim yang dapat menonjol. Namun, teknik Dewa Dunia memungkinkan monster bertanduk emas untuk melipat gandakan kekuatannya lebih dari yang semula. Bagaimana mungkin orang tidak iri akan hal itu? Sejak monster bertanduk emas sudah terlahir dengan bakat, tingkatkan. Luo Feng, 3 talenta yang kamu miliki sejak lahir adalah talenta pelatihan, Swallow, yang kedua adalah talenta pertempuran. Enhance, dan yang ketiga adalah talenta penyelamat hidup, Klon, kata Babata. Kembali ketika monster bertanduk emas terluka parah oleh meriam laser B6. Ia menggunakan teknik Enhance untuk meningkatkan kecepatannya. Kekuatan serangan tanduk emasnya juga meningkat. Karena ia dilahirkan dengan bakat ini, efektivitasnya tidak akan berubah. Bakatmu yang meningkat dikombinasikan dengan menyusutnya teknik Dewa Dunia dapat menyebabkan kemampuan bertarungmu diperkuat beberapa kali. Bakat peningkatanmu dikombinasikan dengan pembesaran dari teknik Dewa Dunia dapat menyebabkan kecepatanmu diperkuat beberapa kali. Babata melanjutkan. Dan teknik dunia mutlak adalah teknik menghindar dan melarikan dirimu. Pada awalnya, ruang diam hanya membantu kemampuan menghindar Anda. Namun, setelah itu meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum ruang itu sendiri. Selama Anda terus belajar, kecepatan terbang Anda akan meningkat lebih banyak lagi. Proyektil yang diluncurkan dari tanduk emas juga akan meningkatkan kekuatan, jadi, talenta peningkat dan kedua teknik ini dapat saling membantu. Oleh karena itu memaksimalkan efeknya, kata Babata. Sial, itu hanya, Babata tidak bisa menahan napas, terlalu kacau, Luo Feng tertawa. Memang, tetapi itu juga berarti bahwa kedua teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Ruang kosong, dapat diterima. Meskipun sulit untuk dipelajari, banyak monster bertanduk emas di masa lalu bisa memasuki tahap kedua. Tapi banyak monster bertanduk emas terjebak pada tahap pertama, ketangkasan dunia. Namun, Luo Feng jelas memiliki teknik yang baik juga berbahaya. Jadi jumlah monster bertanduk emas sangat kecil. Bahkan kurang dari jumlah petarung level abadi. Di alam semesta, ada total 12 garis keturunan darah dari makhluk luar angkasa yang sebanding dengan monster bertanduk emas. Dan dari jumlah balapan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bentuk kehidupan khusus memiliki teknik khusus yang dapat menyaingi teknik monster bertanduk emas. Banyaknya manusia juga memiliki banyak teknik. Bahkan Guru Luo Feng, Tuan Planet Yunmo, memiliki teknik super kuat teknik jiwa, yang dapat mengubah para pejuang menjadi pelayan. Anda berbakat? Oke. Saya akan menanamkan segel jiwa ke dalam jiwa Anda ketika Anda lemah dan mengambil langkah gegabah, maka saya akan mengaktifkan dan mengubah Anda menjadi pelayan yang sangat loyal.
Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya akan menjadi pelayan dan pengawalku. Begitu, Luo Feng jelas, Anda tidak bisa meremehkan petarung yang kuat. Adapun 3 talenta monster bertanduk emas. Talenta pelatihan, Swallow, dapat menyerap sejumlah besar logam ke dalam dunia batinnya, dan bahkan dapat langsung menelan makhluk hidup yang lebih lemah darinya. Namun, dunia batin akan secara otomatis berhenti menyerap hal-hal ketika terancam. Misalnya, sama seperti ketika Hong merilis sejumlah besar logam dan bom. Bakat pertempuran, meningkatkan, menyebabkan kecepatan dan kemampuan bertarung melambung. Tentu saja, ini ada harganya. Bakat, klon, yang menyelamatkan jiwa. Di tingkat bintang, Anda dapat memiliki 1 klon. Di tingkat semesta, Anda dapat memiliki klon kedua. Di tingkat penguasa sektor, Anda dapat memiliki klon ketiga. Dengan kata lain, monster bertanduk emas hanya dapat memiliki total 3 klon. Dan masing-masing klon ini adalah eksistensi individu yang dapat melatih diri mereka sendiri. Alam semesta itu adil. Ras yang sangat langka yang hampir punah ini telah diberikan talenta penyelamatan jiwa. Adapun Ice Mountain Beast, di 12 garis keturunan, bakat menyelamatkan hidup mereka adalah transformasi. Di mana mereka dapat mengubah penampilan mereka menjadi apapun yang mereka inginkan. Akhir dari chapter 262 episode 107, terima kasih.